Oke, halo semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone dan di video ini ya, mari kita bahas smartwatch yang cukup menarik. Jadi ini tuh dikiriminnya sama Banggood. Thank you banget Banggood sudah kirim smartwatch ini ke channelnya Rizwan Zone. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dan mau beli smartwatch ini, kalian bisa langsung belinya di Banggood ya. Dan linknya udah gue taruh di kolom deskripsi, oke? Sekarang mari kita unboxing smartwatch ini. Oke, jadi ini adalah tampilan boxnya ya, seperti ini, apa adanya dan ya kayak gini, simple banget ya. Di bagian depannya ini ada device-nya, gambar dari device-nya. Nanti kita lihat apa benar seperti ini. Kemudian bagian atasnya ini bisa lihat, ini ada warnanya, berarti ini warnanya gold. Kemudian ini ada barcode-nya dan ini bisa terlihat ini ada tulisan Made in China. Kemudian kiri kanannya polos, bawahnya juga polos, dan di bagian dan di bagian belakangnya juga ini cukup polos, cuma ada ini ya. Ini tuh berarti ini tuh brandnya tuh namanya DT number 1 atau DT nomor 1. Dan untuk websitenya ini di www.dt1.cc. Kemudian untuk modelnya adalah DT93, produknya ini smartwatch, kompatibel dengan iOS dan Android, dan manufakturnya di Shenzhen. Oke, sekarang mari kita buka apa aja kelengkapan dari smartwatch DT93 ini. Oke, ya, kita langsung dapat smartwatchnya ya, ini ya. Ini smartwatchnya seperti ini. Nah, wih, mantap ini, dari build quality sih ini dipegangnya tuh enak ya, bagus lah, cukup oke. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita lihat kita dapat apa lagi. Nah, ini kita dapat kabel untuk ngecasnya ya. Ini magnetic pin gitu ya. Tuh, seperti ini. Kemudian kita dapat strapnya. Oke, ternyata strapnya beda jauh dari ininya ya, tampilan boxnya. Ini kalau misalnya Oppo Watch itu emang seperti ini ya, Oppo Watch. Ini mirip banget sama Oppo Watch seperti ini, tapi ini strapnya seperti ini, kayak jam tangan biasa dengan bahannya tuh ya sintetis seperti ini ya. Kemudian kita dapat silikal gel dan kita dapat buku panduannya, manual guide-nya. Oke, baik, sebelum lanjut mari kita bahas mengenai spesifikasinya. Mereknya ini DT number 1 dan modelnya ini DT93, menggunakan Bluetooth 5.0, kompatibel dengan Android minimal 4.4 ya, atau kalau iOS itu minimal 8.2, dan untuk pairingnya ini menggunakan aplikasi yang namanya FitCloud Pro. Kemudian sudah bersertifikat IP67 atau IP67 yang artinya tahan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya mulai dari desainnya. Untuk desainnya ini jujur gua suka ya, bentuknya ini tuh persegi dan punya frame ya aluminium dengan warna gold yang makin memberikan kesan elegan dan mewah ya. Untuk build quality-nya ini jujur menurut gua ini udah cukup oke ya. Mengingat harganya ini cuma 700 ribuan saja. Sementara untuk beratnya ini tuh tanpa strap ya, sekitar 35 gram. Jadi nggak begitu berat ketika kita gunakan di tangan. Overall aman ya. Di sebelah kanan ini ada tombol power ya, yang ada aksen warna hijaunya seperti ini. Dan satunya lagi ini ada tombol untuk akses menu workout. Nah, gitu. Di bagian bawahnya ini ada sensor ya. Ada sensor, ini sensornya, dan ini adalah pin magnetik untuk ngecasnya. Dan ini tuh ada 2 buah lubang, ini bisa dilihat 2 buah lubang speaker ya. Dan kekurangannya menurut gua ini adalah kekurangan desainnya, maksudnya menurut gua ini tuh dari strapnya nih. Bisa dilihat ini strapnya tuh punya bahan yang sintetis seperti ini dan terasa cukup kaku ya, dan tidak sesuai dengan boxnya. Yang paling penting itu dia nggak sesuai dengan boxnya. Jadi karena bahannya seperti ini, jujur strapnya ini tuh nggak nyaman di tangan. Ini menurut gua ini nggak nyaman di tangan ya, nggak lembut soalnya, jadi cukup kaku. Cuman agak susah juga sih ya buat kita komplainin, mengingat di harga 700 ribuan ini smartwatch ini tuh punya fitur yang cukup bagus dan lengkap. Apa aja fitur lengkapnya nanti kita bahas. Sekarang mari kita bahas layarnya terlebih dahulu, oke? Jadi ukuran layarnya ini 1,78 inci dengan panelnya ini IPS dan beresolusi 420 x 485 pixel dengan kerapatannya ini 326 ppi.
Kalau misalnya teman-teman perhatikan, jadi layarnya ini hadir dengan layar yang cukup melengkung di bagian kanan dan kirinya nih. Bisa lihat ini cukup melengkung ya, cukup curve gitu, tapi curve-nya juga ini sebenarnya di bezelnya ini. Bezelnya ini cukup tebal juga nih, bisa teman-teman lihat ya. Tapi walaupun ini cukup tebal, tapi setidaknya konten yang ditampilkan di jamnya ini tuh ya, di layarnya ini tuh sudah cukup oke dan sudah cukup luas ya. Dan ketika gua pakai di dalam ruangan, layarnya ini bisa menampilkan konten dengan baik, ataupun di luar ruangan juga layarnya ini sudah bisa menampilkan konten dengan baik, bahkan di bawah terik matahari. Kemudian untuk responsitivitasnya nih, layarnya ini tuh menurut gue udah cukup responsif, cuman ya nggak responsif banget juga, nggak sensitif banget juga ya, tapi setidaknya sudah cukup nyaman untuk digunakan. Ya nggak kayak smartwatch yang merek Cina lainnya gitulah. Sekarang mari kita lihat menu-menu yang ada di smartwatchnya ini, oke? Untuk mengakses menunya ini tuh kita ya kayak gini aja nih. Sorry. Nah, ini menunya. Ini ada menu call log, ini panggilan, daftar panggilan ya. Kemudian ini ada kontaknya, kemudian ini dial numbernya ini. Cuman nggak tahu kenapa kalau misalnya gua coba dia tuh nanti ada tulisan not connected Bluetooth, padahal udah connect ke Bluetooth. Jadi belum bisa gua coba sampai saat ini untuk nelpon ya. Kalau untuk nelpon WhatsApp ini nggak bisa, tapi ini tuh harus nelpon yang biasa aja gitu. Kemudian ini ada musik juga, ini bisa teman-teman lihat, ini bisa musiknya ini dari watchnya ataupun dari smartphone. Jadi kita bisa kontrol musiknya asal ini sudah terhubung dengan Bluetooth. Kemudian di sini ada sport, ini untuk workoutnya ada walking, running, cycling, hiking, basket, yoga, dan elliptical. Kemudian ini ada datanya ya, datanya ini ada berapa stepnya, kemudian kalori yang terbakar, dan berapa jauh jaraknya kita melangkah. Kemudian di sini ada, nah ini ada sport recordnya, nanti di sini ada kerekam ya, dan ini ada heart rate monitor. Jadi bisa mendeteksi denyut jantung. Kemudian ini ada blood pressure, bisa tahu untuk tekanan darah ya, bisa mengukur tekanan darah. Kemudian di sini ada juga SpO2, jadi kita bisa mengukur kadar oksigen nih, mantap banget ya ini ya, kadar oksigen. Kemudian di sini ada juga ECG nih, lengkap banget ini fiturnya. Kemudian kita juga bisa untuk tracking tidur kita, nanti kita bisa tahu untuk deep sleep-nya atau light sleep-nya. Kemudian di sini ada alarm, kemudian di sini ada stopwatch, kemudian di sini ada timer, di sini ada pesan atau notifikasi nih. Jadi kalau misalnya masuk langsung ketahuan ke sini ya. Kemudian di sini ada Bluetooth disconnect, entah kenapa ini suka kayak gini ya. Kemudian kalau misalnya kita melihat settingannya, kita bisa setting bahasanya, kemudian displaynya. Kita juga bisa mengubah watch face atau di sini sebutannya dial switch. Watch face-nya cukup banyak ya. Tuh, watch face. Kemudian mana nih back-nya nih? Sorry, back. Kemudian ya ada brightness, screen time, dan turn wrist wake. Salah. Kemudian ini ada vibration-nya bisa kita atur juga, dan ini ada menunya, menu style-nya bisa kita atur juga. Ada QR code, kemudian ada baterainya juga bisa kita aktifkan untuk power saving mode-nya. Kemudian ini sistem, ada boot, ada reset, dan ada shutdown. Kemudian kalau misalnya kita balik lagi nih, nah ini kita untuk mengaksesnya bisa seperti ini, untuk mengakses datanya, kemudian heart rate monitor, sleep, dan cuaca. Kemudian kalau misalnya untuk melihat settingan bisa tarik aja, nah seperti ini, settingannya cukup lengkap ya. Kemudian untuk melihat notifikasi dari bawah ke atas, nah notifikasi, dan ini untuk menunya. Oke, kemudian untuk pairingnya ini gampang banget ya, karena ini tuh menggunakan aplikasi yang namanya ini Fit Cloud Pro. Nih, kita coba ya aplikasinya ini, Fit Cloud Pro. Sedang sinkronasi dan sudah oke. Oke, jadi di aplikasi ini kalau teman-teman lihat ya, kita bisa tahu ya kalori yang terbakar, jarak langkahnya berapa, kemudian jaraknya berapa, dan goalsnya itu berapa, kita bisa set sendiri juga. Kemudian di sini ada sleep juga nih, kita bisa melihat record sleepnya nih.
Nih, ini ada nih deep sleep-nya, rata-rata sleep-nya berapa, kemudian deep sleep-nya berapa, light sleep-nya berapa, dan bangunnya berapa jam gitu ya. Kelihatan semua. Kemudian ada heart rate, blood pressure, oksigen, ECG. Kemudian dari device-nya ini bisa dilihat, ini dari menu device-nya ada banyak banget ya. Kita bisa mengatur notifikasi, kemudian kita bisa mengatur ininya juga nih, pemberitahuan ketika kita sering duduk, kemudian minum air putih, kemudian dial setting ini ya, watch face. Kita bisa mengganti watch face cukup banyak. Kemudian banyak banget ini fiturnya, tapi ada juga nih yang menarik nih, mana nih? Nah, ada yang namanya shake photograph. Jadi kita bisa tuh mengontrol untuk memotret. Tinggal di shake kayak gini, tuh langsung motret. Kemudian ada apa lagi? Udah ya, cukup lengkap ini. Selanjutnya bagaimana untuk ngomongin baterainya ya. Nah, untuk baterainya ini smartwatch ini tuh berkapasitas 230 mAh dengan standby time-nya ini sekitar 4 harian. Dan pas gua coba menggunakan sehari-hari, jam tangan pintar ini tuh bisa bertahan sekitar 3 harian. Tapi kalau misalnya teman-teman gunakan fitur workout-nya, durasi pemakaiannya harusnya jauh lebih singkat ya, sekitar 1 harian saja. Kemudian untuk pengecasannya itu butuh sekitar 2 jaman ya. Pengecasannya itu butuh sekitar 2 jaman. Kekurangannya menurut gua adalah kabel casannya ini tuh nggak nempel banget ya. Kurang oke nih. Kabel casannya ini tuh kurang oke. Jadi nempelnya itu tuh dia jatuh ini tuh kayak gini. Kurang oke. Kadang-kadang kesenggol dikit aja lepas gitu. Tuh udah keberatan ini nih, susah nih lepas mulu. Tuh. Ini kekurangannya menurut gue, ini kurang oke nih. Kabel casannya tuh kurang oke ya. Oke, kesimpulannya, jadi apa kekurangan dan kelebihan smartwatch ini? Jam tangan pintar ini tuh menurut gue punya kelebihan ya, build quality-nya cukup solid, kemudian punya fitur yang lengkap banget. Ini fiturnya lengkap, fitur workout-nya juga lengkap ya, dan untuk tracking kesehatannya juga ini cukup lengkap, bahkan udah lengkap banget. Layarnya juga sudah cukup oke dan cukup responsif. Kemudian untuk kekurangannya menurut gua mulai dari strapnya nih. Strapnya ini tuh biasa banget dan enggak nyaman digunakan di tangan. Kalau menurut gua ini biasa banget ya. Kemudian kabel chargernya juga ini kurang begitu oke, ini biasa aja, bahkan terhitung jelek kalau menurut gua. Kemudian walaupun jam tangan pintar ini tuh punya fitur yang bisa gue bilang cukup lengkap banget ya, tapi untuk keakuratannya jujur gue cukup ragu. Jadi kekurangan berikutnya adalah soal keakuratannya. Ya misalnya kan jam tangan pintar ini tuh bisa cek SpO2, tekanan darah, denyut jantung, ECG, ataupun GPS ya. Dan pemikiran gue simpel sih, dengan harga yang murah 700.000, kemungkinan besar ya sensor-sensor yang digunakannya juga bukan kualitas yang baik. Jadi jujur gue masih ngerasa dan punya pemikiran kalau untuk keakuratannya jam tangan pintar ini tuh belum bisa gue percaya gitu. Oke, paling itu saja video kali ini. Kalau misalnya teman-teman bermanfaat, kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat dan pengen beli, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Tapi overall kalau misalnya digunakan untuk keseharian ini udah oke banget kok buat kayak serius. Tampilannya elegan dan bagus dan punya fitur yang cukup banyak dan lengkap. Oke, gue pamit dan bye.